Aduh, ngelek pula Om John ini. Bentar teman-teman ya. Aduh, ngelek pula dia. Halo Om John. Om John. Om Abang saya John. kepencet. Ya, siap, siap. Itu logika, teman-teman kan. Itu logika. Ketika Paulus menulis surat untuk orang di Roma, surat itu untuk orang-orang di Roma, saudara-saudara di Roma, saudara-saudara di Tarsus, di Efesus, saudara-saudara di Korintus. Kenapa Paulus itu tidak pernah menulis surat untuk saudara-saudara di seluruh dunia? Sementara dalam Matius 28 nomor 19 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau memang Paulus ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa murid, kenapa Paulus tidak pernah menuliskan surat untuk seluruh manusia, seluruh bangsa di atas bumi ini? Halo. Kau kenapa, Roy? Mana wi-nya? Eda, mana wi-nya? Aku normal loh, bukan kayak kau LG Tungki. Aduh, Eda. Kan manggil Eda dia. Manggil Eda dia. Aduh, ada Rames. Kita naikkan Rames ya. Halo Rames. Bang Faru, apa kabar? Ya, Islam Kristen. Puji Tuhan, Kristen Bang. Oke, mau diskusi kita? Tetep lain teman-teman ya. Naik memang untuk diskusi. The Forens ya. Apa? Saya naik memang untuk diskusi. Oke, saya Bukan sampaikan untuk dulu curhat, aturannya ya. Dinda Rames ya. Bisa dibesarkan sedikit suaranya, Dinda Rames. Udah besar? Suaranya udah jelas? Oke, dengarkan ya aturan yang Bang Faruk sampaikan ya. Kalau Dinda Rames mau bertanya ke Bang Faruk tentang iman Islam dan kita saling adu argumentasi, Dinda silakan on cam. Kalau Dinda Rames belum mampu ya atau tak mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Oh, Dinda? jadi ini Bang Faru buka room hanya untuk bertanya gitu. Makanya disimak orang ngomong. Kan saya Ya, kasih maksudnya pilihan, boleh bertanya Bang loh, bukan Faru nggak boleh. untuk menyebarkan iman Bang Faru atau menyebarkan iman orang lain ini Bang Faru. Ini diskusi, bukan menyebarkan iman, ini diskusi. Oh, diskusi. Iya, makanya saya tahu ini room diskusi, makanya saya naik Iya. untuk saya belajar iman Bang Faru. Iya, makanya saya kasih pilihan. Kalau mau bertanya dan kita saling adu argumentasi di atas, silakan on cam. Kalau tak mau atau tak mampu tuh on cam, ya, Dinda punya pilihan dua. Yang pertama nih kita kasih tema, atau Dinda boleh bertanya. Tapi setelah menyampaikan pertanyaannya, silakan turun karena tidak on cam. Oh, saya bertanya satu pertanyaan saja. Boleh Bang Faru? Iya, tidak on cam kan? Atau mau on cam? Satu pertanyaan saja, saya nggak on cam. Iya, Habis itu saya setelah turun bertanya ya, nanti turun dijawab Dinda ya. Iya, silakan. Pertanyaan saya sederhana Bang Faru. Iblis mengatakan bahwa dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Akan tetapi iblis dengan perkataan itu kita Sibilis bisa bilang sibilis. ya sibilis. Kita bisa memaknainya bahwa itu adalah sebuah kesombongan. Nah, bagaimana dengan Anisa 3? Di sana dikatakan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahi satu saja. Nah, pertanyaan saya, saudara,
jika seseorang merasa mampu berlaku adil, sedangkan dalam kenyataannya dia tidak mampu berlaku adil, itu bagaimana? Bukankah itu satu kesombongan melebihi dari iblis? Karena yang saya ketahui, mohon maaf Bang Faruk, yang saya ketahui, yang mampu berlaku adil itu hanyalah Tuhan dan utusan Tuhan. Selain itu, manusia biasa tidak akan mampu berlaku adil. Silakan ditanggapi Bang Faruk. Terima kasih, saya pamit turun. Oke, tadi si Dinda Rames bertanya kan ke Bang Faruknya, si Bilis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ya, yang mengklaim ini kita luruskan dulu ya. Hanya si Bilis lah yang mengatakan aku kau ciptakan dari api, tapi Adam tidak pernah mengklaim menyatakan diri aku kau ciptakan dari tanah, tidak. Tapi Allah lah yang menyatakan Adam diciptakan dari tanah. Tapi si Bilis lah dalam surah Al-Baqarah mengatakan karena aku kau ciptakan lebih dari api, aku lebih hebat daripada Adam itu sendiri. Ya, yang itu kita luruskan dulu ya. Bukan Allah yang berkata, tapi si Bilis itu ketika berbicara tentang api. Yang kedua, di dalam surah An-Nisa dikatakan, jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Terus kau bilang, jika ada manusia di atas bumi ini mengaku dirinya mampu berlaku adil, bukankah itu kesombongan? Nah, sebelum kamu Dinda mengatakan jika ada, Allah sudah menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 129. Apa kata Allah? Nih. Sebelum kamu mengatakan ada manusia yang ngaku-ngaku bisa berlaku adil, Allah sudah menyampaikan dalam surah An-Nisa 129. Apa tadi Dinda ya? Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Allah saja sudah menyatakan gak ada manusia di atas bumi ini yang mampu berlaku adil. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Maka sangat konyollah jika ada manusia di atas bumi ini mengaku-ngaku bisa berlaku adil. Pertanyaanmu tadi bukan berangkat dari kepribadian orang muslim, bukan, tapi berangkat dari hawa nafsumu. Karena Allah sendiri sudah menyatakan kan, manusia itu atau para suami itu tidak akan ada yang mampu berlaku adil. Maka cukup nikahi satu saja kalau kau tidak punya udzur terhadap yang lain. Yang jadi pertanyaannya nih, seandainya teman Kristen punya persoalan ini dalam rumah tangganya, istrinya sakit, kanker serviks lah misalkan, nggak bisa lagi dia digitukan istrinya. Apa yang dilakukan suami? A. Berzina. B. Ngintip orang mandi. C. Menjolok-jolok keledai. Apa yang dilakukan? Jangan katakan poligami, karena kamu menentang poligami. Jangan katakan sabar, itu jawaban dari orang munafik. Kalau kamu normal, nggak mungkin burungmu itu nggak bangun. Bangun. Adakah solusinya di Oten? Nggak ada solusi. Maka solusinya apa? Menzolimi diri sendiri. Dengan apa? Dengan zinawi. Dia datangi tempat-tempat prostitusi, atau dia ganggu istri orang lain, atau dia perkaus anak tetangga. Udah pasti itu. Paling kecil dia tarkul dia.
Bima tangkap satu dia. Solusi itu, enggak solusi itu. Tuhan yang menciptakanmu pasti tahu kebutuhanmu. Dan di saat kau butuh, masa Tuhanmu nggak memberikan solusi atas kebutuhanmu? Gitu loh. Kan berarti apa yang ada padamu dipastikan bukan berasal dari Tuhan, tapi dari hawa nafsunya manusia. Kenapa dikatakan kau menzalimi dirimu sendiri? Kalau kau nanti berzinoi di tempat prostitusi itu tadi, kau akan kena penyakit. Kena penyakit kau nanti 3 huruf kan? Gitu loh. Kan akan ada mudorotnya atas dirimu, ditakutkan nanti ya penyakit itu kau tularkan kepada orang lain ketika kau melakukan hubungan itu kepada orang lain. Kalau dalam Islam Allah tahu dan Allah menyayangimu, makanya Allah tak menginginkan itu atasmu. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka dia memberikan solusi dari persoalan hidupmu. Apa solusinya? Boleh kau berpoligami. Gitu. Lanjut. Ada oten yang lainnya, ada Mer 29. Udah saya jawab ya Dinda ya. Tuhan berfirman berbicara ke Nabi Musa dan lain-lain. Apakah Allah? Mana datanya? Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengklaim menerima firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kau sampaikan kepada mereka. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapa berfirman langsung pada Yesus. Ada? Nggak ada. Ngomong aja kau. Berarti Yesus bohong gitu. Nggak ada itu. Begitu Dinda ya. Oke, Kaisar. Tap-tap layar teman-teman ya, tap-tap layar, love orange-nya teman-teman ya. Ini komal kita nggak anti rungkat teman-teman ya. Tolong bantu ya, biar jangan rungkat komal kita. Jadi gini Ten ya, jangan kalian menuntut sesuatu yang memang tidak ada di dalam kalian. Jangan. Kalau kenabian dari Nabi Muhammad SAW kau terima dengan keinginan Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW ya, sebaiknya kau jangan Islam saja kau, dan sebaiknya juga kau jangan Kristen. Karena apa? Bapak pun nggak pernah berfirman langsung pada Yesus. Kenapa kau jadi Kristen? Nggak berfirman langsung Bapak pada Yesus. Kalau Bapak berfirman langsung kepada Yesus, berbicara langsung kepada Yesus, kenapa Yesus berdoa? Ngapain Yesus berdoa? Ngapain Yesus ngajarin berdoa? Gitu loh. Kalau memang dia bisa berbicara langsung kepada Bapak, dia berdoa lalu sujud. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Ten. Apalagi? Boleh berbohong. Cair dong, diberkati Bang Zain. Sekarang kita kaji. Ya, Tuhan siapa yang pembohong? Turun ke dunia pura-pura jadi manusia, bukankah itu sebuah kebohongan? Turun ke dunia pura-pura jadi manusia, dilahirkan, bukankah itu sebuah kebohongan? Dunia pura-pura jadi tukang kayu, bukankah itu sebuah kebohongan? Turun ke dunia pura-pura lapar, pura-pura haus, pura-pura puasa, pura-pura sunat, pura-pura ditangkap, pura-pura dibunuh, bukankah itu sebuah kebohongan? Jadi Tuhan siapa yang ngajarin kebohongan? Kaji lagi itu. Dan dampak dari kebohongannya tengok, banyak orang dilibatkan. Kasihan Yudas, kasihan Sibilis, kasihan tentara Romawi.
Karena Tuhan pura-pura mereka terlibat jadinya. Kalaulah sipilis dari awal yang datang ke dunia itu adalah Tuhan, ngapain dicobainya di padang gurun? Kalaulah Yudas tahu yang turun ke dunia itu adalah Tuhan, ngapain Yudas jual dia dengan 30 keping perak? Kalaulah Tuhan jujur datang ke dunia, nggak perlu pura-pura jadi manusia, nggak mungkin tentara Romawi berani begitukan dia. Nggak mungkin kan? Ini Tuhan yang pura-pura manusia dan sibilis yang dikorbankan. Kalau begitu Yudas tentara Romawi sibilis nggak perlu dihukum dong. Jangan dihukum. Kenapa? Salah Tuhan. Kenapa pura-pura? Betul Bang Kopi, kena prank dong. Prank. Dibilangnya sama sibilis sama Yudas sama tentara Romawi, tua-tua Yahudi, rabi-rabi Yahudi, dibilangnya prank karena ternyata aku Tuhan loh, Tuhan loh. Bang Mitra, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Gitu ya. Dinda Rames, satu hari satu pertanyaan Dinda ya, nggak boleh dua ya. Satu hari satu pertanyaan Dinda Rames. Kalau mau bertanya lagi naik ya, silakan kembali lagi besok hari ya. Satu hari bolehnya itu satu pertanyaan ya. Kalau mau on cam, kalau mau naik on cam, gitu loh. Atau saya yang bertanya ke Dinda Rames, karena kan kamu tadi udah bertanya ke saya. Oke, nelayan, selamat bergabung nelayan. 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 Ya Bang Faruk. Ya, Islam Kristen. Islam saya Bang, Islam. Turunkan saja Bang. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang? Enggak ada Bang. Oke, siap. Siap Bang. Apalagi nih? Nabi Mokondo, ya Allah, yang meninggal dianiaya tanpa baju dan celana itu Mokondo. Itu pun konnya nggak berguna, konnya berapa tahu. Lebih parah dia dari Mokondo karena konnya nggak berguna, konnya. Kenapa dikatakan konnya nggak berguna? Nggak kawin-kawin. Seorang anak laki-laki saja kalau sudah usia 33 tahun dia tidak kawin-kawin, sementara secara fisik dia tampan, diragukan itu kejantanannya, diragukan itu. Udah nggak kawin-kawin, nggak pernah dekat sama perempuan, dipanggil bapaknya itu, sini dulu kau. Jujur lo kok sama bapak kau. Apa Pak? Normalnya kau. Normal Pak. Nggak pernah aku dekat kau, tengok kau dekat sama perempuan. Nggak ada niat kau kawin, udah 33 tahun umurmu. Normalnya kau. Diragukan, nggak normal. Depannya nggak berguna, belakangnya yang dipakai. Itulah mungkin alasannya kenapa dia sangat intens punya 12 teman. Temannya laki-laki semua. Teman dia ini yang umur 33 tahun ini laki-laki semua. Ketika dia ketemu sama temennya mesra kali. Duduk di pangkuan dia temennya itu, cobalah. Duduk di pangkuannya. Laki-laki sama laki-laki duduk saling berpangkuan, diragukan itu, gitu loh. Normal nggak? Jadian apa lagi Ten? Ada Honai, kita naikkan Honai teman-teman ya. Honai, selamat bergabung Honai. 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 Aduh. Kok takut kali kayak naik Ten? Takut kali kayak naik. Liuser, selamat bergabung Liuser.
Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Bang Faruk, aku udah 2 jam itu nemani lab Shimikana kan. Mm-mm. Jadi aku mau naik gitu kan, nggak dinaikin. Terus aku typing di bawah, kok typingku nggak hilang gitu, nggak bisa disematkan. Oh dibisukan bang, abang dibisukan sama dia. Oh, dibisukan. Oh. Soalnya aku tadi malam memang naik di room dia itu. Dibisukan abang sama dia. Allah. Tadi malam Jadi aku naik sama dia kan. Jadi adalah bahas-bahas tentang Abang apa? tadi malam naik sama dia. Maksudnya naik di room dia lah Bang Faruk. Astagfirullah, Naik di ya mobil dia Allah. bilang lah bang, abang pun ini. Orang kali ini abang nggak jelas. Tadi malam saya naik sama dia, abang bilang nggak. Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Jangan kayak Berarti gini bang, bis- jangan kayak si Rudal Kudus ya. Ada namanya Rudal Kudus. Katanya dia pelayanan katanya pelayanan rohani. Rupanya yang dilayani dari perempuan itu bukan rohaninya, tapi itu yang dilayani. Astagfirullah. Sampai buntiang bang, buntiang itu perempuan masih bini orang, dibuntiangkan sama dia. Jadi Gitu loh. sebenarnya Karena kalau berdebat sama aku, sebenarnya sama kayak Agatha. aku nggak puas sebenarnya jawaban dia tadi malam. Itu makanya aku mau naik lagi untuk Ya abang yang untuk salah meminta. ya. Abang yang salah. Masa abang bertanya sama Oten minta kepuasan ketika mereka menjawab? Abang udah tahu mereka harus tuh gini. Ya, orang kan gini bang, mana nyambung? Jangan kan berharap dijawab, nyambung aja kan enggak bang. Kita nanya apa jawab mereka apa ya kan? Iya, bingung aku memang. Berapa jumlah ayat yang semua yang ada di Bible, di Injil, di Zabur, di Taurat itu gue bilang sama dia. Berapa sekian ribu itu ayat, aku bilang. Coba jelaskan sama aku tuntunan cara membagi harta warisan, aku bilang. Bengkok bang, rata bilangnya cuman. Apa yang rata? Mana dalilnya? Aku bilang tak ada dalilnya. Nyaril, bengkok. Oke Jadi bang aku Lusar, mau naik. Gimana bang bang? Lusar kita naikkan dulu Otennya dulu bang ya. Oke, silakan bang. Siap bang. Aku di bawah Terima dulu kasih bang. bang Lusar ya. Assalamualaikum. Oke, Soalnya siap, udah Bang. malam Iya. bang. Saya punya waktu sampai jam 12 malam aja nanti bang. Jam 12 malam nanti saya harus sudah kontrol. Jadi saya berharap ada Oten yang cerdas lah ya. Meskipun saya hanya bermimpi nih. Ketika ada Oten yang cerdas. Bisa berdiskusi ke Otennya sehingga kita bisa dapat edukasi gitu loh. Kita naikkan dulu ya. Saya punya waktu 1,5 jam lagi tuh. Sampai ke jam 12 malam. Karena saya harus kontrol jam 12. PK saja rungkat kita nanti bang. Ini nggak aku nanti rungkat, gampang kali rungkat nih. Makanya pakai kayak gini dia bang. Mikana nggak mau debat sama aku bang. Saya sama Agatha. Kalau udah nengok aku kerasukan dia. Iya, Agatha pun kan gitu kan. Nengok nama aku terbang aja, si Faruk ini pengemis. Menjual-jual nama Yesus supaya dia jangan mengemis katanya. Dari dulu itu, kayak mana mau aku bikin? Si Livin, nggak mau debat sama aku tuh. Kalau udah jumpa aku berkilah gitu loh. Gak mau, banyak apologit Oten ini gak mau diskusi sama aku. Gak tahu kenapa. Padahal aku lemah lembut kan. Oke, kabari, satu gabung. Kabari, tap-tap layar teman-teman ya. Pak Mohmar, Masya Allah. Tap-tap layar ya. Kabari. Halo, kabari. Bang Kabari. Bang Parna, Masya Allah, sekran Bang Parna, barakallahu fikum. Mana nih Oten ini, lah. Jangan kenapa logetnya. Kelas jemaat aja ketakutan nengok aku tengok itu. Waalaikumsalam akhi, Slim Grey.
Kaifah Rito ngadau. Rito nga. Assalamualaikum. Kepencet itu bang, turunin lo bang. Kepencet, tap layar, kepencet. Siap abangku siap. Nggak apa-apa salah pencet bang ya, asal jangan salah Tuhan abangku. Ya, udahlah salah Tuhan, milih Tuhan yang meninggal dalam kondisi nggak berbaju dan nggak bercelana. Kita kalau punya keluarga aja lah bang ya, kalau kita punya keluarga kan, lu tengok tuh lampu pakai seragam, tentara dia ataupun polisi, perwira, kan, tengok tuh pakai seragam ini paman kita ini kan, waalaikumsalam Pak Muhammad, pakai seragam ini paman kita kan, tengok orang keren kan, punya paman kita atau punya ayah menggunakan seragam, perwira lagi, jenderal dia. Ini punya Tuhan nggak bercelana kayak mana bang? Udahlah nggak bercelana dipajang-pajang di rumah. Waalaikumsalam bang. Iya kan? Kalau kita punya saudara jenderal, kan, dipajang fotonya di depan rumah, di dalam rumah, kan, datang orang berkunjung. Siapa tuh? Oh itu pamanku. Oh iya pamanmu? Iya. Di mana tugas sekarang? Di Palembang. Pangkatnya apa sekarang? Irjen. Keren tuh paman kau ya. Jenderal, iya. Ini datang kita ke rumah ini, ada orang-orang polos ini datang kita ke rumah mereka. Tengok patungnya, siapa tuh? Tuhanku katanya. Serius kau? Iya. Nggak bercelana katanya. Nggak bercelana katanya. Ini orang polos ini misalkan bang. Maksud kau apa? Yang logika lah kau. Kau punya keluarga yang nggak bercelana aja pun nggak mungkin kau pajang katanya. Ketika orang sekarang mengasuh kucing dan mengasuh monyet dikasih celana katanya. Masa Tuhan kau pajang nggak bercelana katanya. Bangga atau malu? Bangga atau malu? Malu lah harusnya kalau punya akal. Ya kan? Kalaupun dia orangnya jaim, bisa menjaga perasaan orang lain, begitu masuk ke rumahnya, jreng, ditengok oleh itu patung tuh nggak bercelana. Paling misal di depan dia, gini-gini dia nengoknya gini, tutup mata dia gini nengok. Datang yang punya rumah bilang, kenapa Pak kau tutup mata kayak gitu? Gak enak aku bro. Kenapa? Gak enak aku. Kenapa rumahnya? Waktu nggak bercelana katanya. Nggak bercelana wak itu. Aku yang malu nengoknya katanya. Si Esti ngapain nih?